Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Mari kita sama-sama membuat channel ini menjadi lebih berkembang dan lebih dayback lagi. 12 The Princess and the Matchmaker menampilkan Lee Seung Gi dan membuktikan kualitas aktingnya. Film komedi romantis ini rilis pada tahun 2018. Film Saeguk ini mengambil latar masa dinasti Joseon. Saat itu kerajaan sedang dilanda bencana kekeringan dan cara mengatasinya adalah menikahkan putri Song Hwa yang diperankan oleh Seo Myeon Kyung. Raja kemudian memerintahkan So Do Yoon yang diperankan oleh Lee Seung Gi, seorang inspektur kerajaan yang terkenal memiliki kemampuan mak comblang, untuk mencarikan pasangan hingga terpilihlah 4 calon terkuat. Putri Song Hwa yang penasaran dengan keempat calon tersebut akhirnya menyamar menjadi pelayan istana. Film ini tidak hanya menceritakan kisah lucu Putri Song Hwa dengan orang di sekitarnya, namun ada juga konflik perebutan kekuasaan kerajaan setelah menikahi Putri Song Hwa. Sebelas Steal My Heart mengisahkan tentang seorang detektif bernama Lee Ho Tae yang sedang mengerjakan sebuah kasus. Ia selalu meyakinkan semua orang bahwa ia akan menangkap pengemudi kecelakaan tabrak lari. Ia pun bekerja keras dan akhirnya dapat mengetahui bahwa pengemudi mobil merupakan wanita yang bernama Yoon Ji Suk. Kemudian ia bergegas memasuki apartemen Yoon Ji Suk yang tidak terkunci dan tidak sengaja bertatap muka dengannya. Ia sangat terkejut melihat wanita itu adalah cinta pertamanya saat masa kuliahnya dulu. Dalam 10 tahun ia sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan gadis itu. Pada akhirnya ia menyadari bahwa sang gadis adalah seorang pencuri ulung yang telah dia cari selama ini. Dibintangi oleh Kim Ah Jung dan Joo Won, film yang punya judul lain Catch Me ini tayang pada tahun 2013. 10 Finding Mr. Destiny mengisahkan tentang Han Gi Jun, seorang pria dengan karakter yang keras yang baru dipecat. Kemudian ia pun mempunyai ide cerdas untuk membuat sebuah pekerjaan yang dimana adalah menemukan cinta pertama seseorang. Han Gi Jun lalu membuka kantornya yang ia beri nama First Love Office. Sementara ada So Ji Woo, ia adalah wanita yang telah ditinggalkan oleh pacarnya, tetapi ayahnya sangat berharap agar ia menikah. Demi ayahnya, ia pun akhirnya terpaksa mendatangi kantor Han Gi Jun dan memutuskan untuk menemukan cinta pertamanya yang hampir tidak diingatnya sama sekali. So Ji Woo kemudian menjadi klien pertama Han Gi Jun. Tidak ingin mengecewakan kliennya, akhirnya Han Gi Jun merencanakan sebuah perjalanan untuk menemukan orang yang disukai So Ji Woo, seorang yang hidup di banyak tempat di Korea. 9 My Bossy Girl berkisah antara seorang pemuda dan wanita muda yang bertemu di suatu tempat yang tidak terduga hingga menjalin hubungan romansa yang so sweet. Mereka adalah Haejin dan Hwiso. Mereka mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Inilah yang membuat cerita dalam film ini sangat unik. Hwiso adalah pria muda yang hidupnya monoton. Dia hidup seperti robot dan menjalani kehidupan secara monoton setiap harinya. Tidak hanya itu, ada lagi hal-hal yang membuatnya justru terlihat aneh. Sementara itu, Haejin merupakan seorang wanita muda yang berisik, tidak sabaran dan selalu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Selain itu, gadis ini juga ceroboh dan kerap membuat orang-orang di sekitarnya kesal. Film ini tayang tahun 2019, dibintangi oleh Lee El-jah dan Ji Il-ju. 8 Hot Young Bloods berlatar tahun 1980-an. Film ini bercerita tentang Young Suk, seorang siswi pemimpin geng cewek paling ditakuti di sekolah. Young Suk yang jago bertarung itu ternyata menyukai siswa bernama Jung Gil. Jung Gil adalah playboy yang pernah menggoda hampir seluruh siswi di sekolah kecuali Young Suk. Hal itu disebabkan karena ia mengira Young Suk adalah pacar dari ketua geng sekolah lain bernama Kwang Sik. Sampai kemudian datanglah siswi pindahan baru bernama Sohee yang menarik hati Jung Gil. Hal itu tentu saja membuat Young Suk cemburu.
Tak cukup sampai di situ, Kwang Sik si pembuat masalah yang curiga terhadap hubungan antara Yong Suk dan Jung Gil malah ikut-ikutan menggoda So Hee yang tentunya semakin memperkeruh suasana. Dibintangi oleh Park Bo Young, Lee Jong Suk, Kim Yong Kwang, dan Lee Se Young, film ini tayang pada tahun 2014. Tujuh, A Dramatic Night mengisahkan hubungan unik di antara seorang pria dan wanita yang sama-sama dicampakkan oleh pasangan mereka yang menikah. Jung Hoon, ia adalah seorang pelatih olahraga. Ia tidak sengaja bertemu wanita bernama Si Hoo pada saat pernikahan mantan pacarnya. Si Hoo yang merupakan asisten mantannya ternyata adalah mantan pacar pria yang menikahi mantannya itu. Karena sama-sama dicampakkan dan merasa ada kesamaan nasib, mereka pun minum bersama sampai mabuk. Wah, jangan, nggak boleh ditiru nih. Setelah minum, dalam kondisi tak sadar mereka akhirnya tidur bersama. Wow, sungguh kelakuan kaula muda yang fucek. Merasa punya teman senasib dan bahwa pertemuan mereka bisa menjadi terapi pemulihan, mereka akhirnya memutuskan untuk saling bertemu selama 10 kali. Tujuannya untuk menghibur diri masing-masing. Setiap pertemuan digunakan untuk jalan, ngobrol, makan, sampai tidur seolah mereka pacaran. Setelah pertemuan itu selesai, mereka berjanji untuk tidak saling bertemu lagi. Enam, All About My Wife menceritakan kisah seorang suami pemalu yang menyewa seseorang untuk merayu istrinya sendiri yang tampak sempurna tapi sangat menakutkan. Ia melakukan ini berharap istrinya akan menceraikannya. Cerita dimulai saat Jung In dan Do Hyun bertemu di Nagoya, Jepang saat gempa bumi terjadi. Kisah cinta di antara keduanya pun dengan cepat berbunga. 7 tahun kemudian setelah pertemuan mereka, Jung In dan Do Hyun adalah pasangan yang sudah menikah. Jung In masih memiliki penampilan wanita yang menarik dan sangat cantik ketika bergaya, sedangkan Do Hyun sebaliknya dan membuat ia membenci sifat istrinya tersebut. Hal itu membuat Do Hyun menjadi begitu putus asa sampai ia berpikir untuk meminta cerai kepada istrinya, namun terlalu lemah untuk mengungkapkan isi hatinya. Lima, Love 911. Film yang tayang tahun 2012 ini mengisahkan tentang seorang dokter bernama Misu yang gagal mendiagnosis penyakit salah satu pasiennya. Karena kesalahannya itu, pasiennya tersebut hampir saja meninggal dan suami pasien menuntut rumah sakit dan meminta Misu bertanggung jawab. Untuk itu ia mencari saksi atas apa yang tidak ia lakukan. Sementara ada Kang Il, ia adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang juga saksi mata yang berada di rumah sakit bersama dengan pasien tersebut. Untuk itu Misu pun berencana mendekati Kang Il dengan harapan ia mau menjadi saksi untuknya di persidangan nanti. Namun seiring berjalannya waktu, tumbuh benih-benih cinta di antara mereka berdua. Film ini mampu mengkombinasikan genre drama dan komedi secara seimbang sehingga dijamin kamu akan tertawa namun merasa nuansa romantis di waktu yang bersamaan. Empat, 20 mengisahkan tentang 3 orang pria yang menjalin persahabatan sejak SMA dan menyukai seorang wanita yang sama. Kim Kyung Jae, ia merupakan seorang pria pemalu jika harus berurusan dengan wanita. Ia mempunyai cita-cita bekerja di perusahaan besar suatu hari nanti. Sedangkan Kang Dong Woo, ia bercita-cita ingin menjadi pembuat komik di Korea yang sangat terkenal. Sementara ada Cha Chi Ho, ia adalah seorang playboy yang tidak mempunyai impian apapun selain bersenang-senang dan berkencan dengan banyak wanita. Di saat lulus SMA dan berumur 20 tahunan, mereka akhirnya berharap bisa mengejar impian mereka masing-masing agar apa yang sudah mereka impikan sejak lama bisa terwujud. Tiga, My PS Partner. Film yang tayang tahun 2012 ini dibintangi oleh Ji Sung dan Kim Ah Jung. Mengisahkan tentang seorang wanita bernama Yoon Jung. Ia sudah berpacaran 5 tahun namun tak kunjung dilamar oleh sang kekasih. Bosan dengan hubungannya yang seperti itu terus-menerus, akhirnya ia pun mencoba menghubungi kekasihnya untuk melakukan hubungan obrolan panas dewasa.
Tapi ternyata nomor yang ia tekan salah sambung. Ia malah menelpon Lee Hyun Sung yang sedang tertidur pulas dan baru saja bersedih. Walaupun salah sambung, ternyata Lee Hyun Sung menyukai obrolan vulgar tersebut yang membuatnya berpikiran yang tidak-tidak. Awalnya Yoon Jung sangat kesal karena salah menekan nomor telepon, tapi pada akhirnya ia mendapatkan kenyamanan berbicara dengan Lee Hyun Sung, begitu juga sebaliknya. 2. Spellbound mengisahkan seorang wanita bernama Yori yang memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Oleh karena itu, dia banyak mengalami kejadian yang aneh. Tentu saja hal tersebut mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dia memutuskan untuk mengisolasi dirinya sendiri. Suatu hari, Jogu, seorang pesulap jalanan, memperhatikannya dan dia merasa tertarik pada Yori. Pesulap tersebut akhirnya meminta Yori untuk mengambil bagian di acaranya. Selain bumbu komedi dan romantis, unsur horor dalam film ini juga cukup menarik. Jika kamu ingin nonton film komedi romantis Korea yang agak berbeda, maka film ini bisa kamu coba. Dibintangi oleh Lee Min Ki dan Son Ye Jin, film ini tayang pada tahun 2011. Dan di posisi pertama, Plan Man. Film yang tayang tahun 2014 ini mampu memberikan tema kocak dan juga menyentuh yang membuat penonton akan mengatakan, nggak kuat. Mengisahkan tentang Jung Suk, ia adalah seorang pustakawan yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan segala sesuatu yang sudah ia rencanakan. Hingga hari berikutnya, ia sangat perfeksionis. Ia juga mengalami gangguan kepribadian yang membuatnya hanya bangun tidur, melintasi jalan, mengunjungi toko di waktu yang sama setiap harinya. Ia sangat menyukai Jiwon, seorang kasir toko swalayan lokal dekat perpustakaan ia bekerja, namun cinta Jung Suk tak terbalas. Jung Suk kemudian bertemu Sojung, seorang gadis bergaya rocker yang berantakan dan suka asal-asalan. Karena Sojung tahu tentang perasaan Jung Suk pada Jiwon, Jung Suk kemudian sering curhat dan minta saran Sojung untuk sembuh dari kelainan yang diidapnya. Ya, itulah tadi 12 film Korea komedi romantis terbaik selama 2010 sampai 2020. Like dan share ke teman-teman tersayangmu, biar mereka juga ikutan tahu update film-film ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBI Entertainment. Kamsahamnida.